Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis korelasi dan pengujian hipotesis pada mata kuliah metodologi penelitian. Pengertian dari analisis korelasi menurut Jonathan Sarwono, tahun 2011, korelasi merupakan teknik analisis yang di dalamnya termasuk teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, pengujian hipotesis menurut Arifin tahun 2017, uji hipotesis dilakukan dalam menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan membuat kesimpulan menerima atau menolak pernyataan tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis analisis korelasi. Yang pertama ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya yaitu korelasi parsial, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Selanjutnya yaitu ada korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel, dua atau lebih variabel independen, dan satu variabel dependen. Baik, selanjutnya yaitu adalah fungsi analisis korelasi. Yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya hubungan. Yang kedua, mengetahui kekuatan hubungan. Analisis korelasi menghasilkan nilai koefisien korelasi R yang berkisar antara min 1 dan 1. Nilai R menunjukkan kekuatan hubungan. Jika R sama dengan 0, yang berarti tidak ada hubungan. R kurang dari 0, R kurang dari 1, hubungan positif. Semakin besar nilai R, semakin kuat hubungan positifnya. R kurang dari min 1 dan R kurang dari 0, hubungan negatif. Semakin dekat R dengan min 1, semakin kuat hubungan negatifnya. Lalu yang ketiga adalah mengetahui arah hubungan. Yang keempat, memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Selanjutnya, tujuan dari analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan atau tidak, dan jika ada hubungan, bagaimanakah arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Baik, di sini ada contoh kasus uji hipotesis. Untuk mengukur pengetahuan seseorang dibuatkan instrumen yang terdiri atas 6 butir pertanyaan guna mengukur pengetahuan tentang kewarganegaraan yang diberikan kepada 5 orang responden, yaitu A, B, C, D, dan E. Dari 5 orang responden akan memiliki jawaban atas angket yang diberikan sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai-nilai jawaban tersebut terlebih dahulu harus ditransformasikan ke dalam data interval. Misalkan hasilnya diperoleh sebagai tabel di bawah ini. Skor tingkat pengetahuan kewarganegaraan dari kelima responden tersebut akhirnya diperoleh sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel responden untuk tingkat pengetahuan kewarganegaraan. Skor mengenai tingkat partisipasi politiknya sehingga misalnya akhirnya diperoleh data sebagai berikut. Nah, berikut ada tabel data lengkapnya. Seperti nomor responden 1 itu ada skor tingkat pengetahuan kewarganegaraannya 5 dan skor tingkat partisipasi politiknya 1. Nomor responden 2, skor tingkat pengetahuan kewarganegara 7, skor tingkat partisipasi politiknya 3. Nah, selanjutnya ada cara buat dengan SPSS, langkah-langkahnya. Yang pertama, buat file dengan nama korelasi 1 SAF dalam folder pribadi Anda berkenaan dengan data lengkap di atas. Misalkan variabel skor tingkat pengetahuan kewarganegaraan kita namai citizenship dan skor tingkat partisipasi politik kita namai participation. Hasilnya sebagai berikut. Yang kedua, jika sudah terlihat dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Correlate dan pilih Bivariate. Maka akan tampak di layar tampilan seperti gambar berikut. Yang ketiga selanjutnya adalah mengisi menu-menu yang ada sebagai berikut. Yang A, variabel yang akan dikorelasikan. Pilih citizenship dan participation. Yang B, correlation coefficient atau alat hitung koefisien korelasi. Pilih person. Yang C, test of significance yang akan digunakan. Pilih tutel untuk uji dua sisi. Yang D, flex significant correlation. Pilih untuk diaktifkan dengan cara mengkliknya.
Yang E, kemudian tekan tombol Option hingga tampak di layar tampilan seperti ini. Yang F, lalu pada pilihan statistik abaikan saja. Yang G, pada menu Missing Values, pilih Exclude Cache Pairwise untuk aktif, selanjutnya tekan Continue. Yang H, tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analis. Selanjutnya, SPSS melakukan pekerjaan analisis yang hasilnya dapat terlihat pada output sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.